Di Asia saya sudah menjelajahi yang terdekat, Malaysia, Thailand, kemudian Kamboja, Vietnam, kemudian Singapura, kemudian Filipina, di Turki, ya. Kemudian saya ke Jepang juga. Nah, Norwegia ini yang unik di kutub utara. Dengan pertama kita harus punya goal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada. Ini di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya hari ini senang sekali ini, luar biasa ini. Kita akan ngobrol dengan salah seorang santri penjelajah dunia. Sudah 35 negara. Wah. Kita akan ngobrol dengan Dr. Muhammad Nanang Suprayogi, SPSI, MSI, PhD. Ya, alumni Gontor. Assalamualaikum, Ustadz Nanang. Waalaikumsalam, Ustadz Akbar. Kegiatan apa sekarang, antum ini, Ustadz Nanang? Saya tetap mengajar. Ngajar di mana, Ustadz? Saya mengajar di Binus University. Binus University, dahsyat sekali ya. Oke, terus? Oh ya, sebagai informasi, Binus University ini masuk ke dalam kampus 10 terbesar di Indonesia versi QS ranking world. Ya. Dahsyat sekali. Dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi swasta di antara 10 kampus tersebut. Jangan lupa, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Ustadz Nanang, 35 negara, itu negaranya mana aja? Misalnya dari Asia ya. Di Asia saya sudah menjelajahi yang terdekat, Malaysia, Thailand, kemudian Kamboja, Vietnam, kemudian Singapura, kemudian Filipina, ya, itu negara-negara ASEAN. Kemudian naik sedikit saya ke Pakistan, naik sedikit Turki, ya. Kemudian saya ke Jepang juga, naik dikit ke China, ke Rusia, ya, Rusia, ke Moskow, gitu. Kemudian di Eropanya, hampir semua negara-negara Eropa saya jelajahi, baik Eropa Timur maupun Eropa Barat, dan juga Skandinavia. Eropa Timur seperti dari ujung situ kayak Polandia, Austria, Ceko, Slovakia, kemudian geser kayak Jerman, Belanda, Belgia, sudah pasti karena saya kuliah di Belgia, Perancis, kemudian turun ke Spanyol. Di situ ada negara kecil, ada Andorra, ada Monaco, ada Swiss, ya. Saya jelajahi. Bahkan saya berkali-kali ke Swiss, ke Perancis, saya berapa kali mondar-mandir. Kemudian ke atasnya di Skandinavia, saya ke Denmark, saya ke Norwegia, saya ke Finlandia, ke Swedia. Kemudian ke Afrikanya saya ke Maroko, ya. Dan di Amerika saya ke Washington. Ada negara bagian lagi yang saya kunjungi, Ohio, serta sempat mampir di New York, ya. Banyak yang unik memang. Ya, jadi udah 5 benua itu udah semuanya. Tinggal satu lagi, Australia, yang semoga akan saya segera kunjungi. Oh, tinggal Australia ya? Ya. Itu luar biasa itu ya. Emang sejak dulu cita-citanya pengen keliling dunia apa gimana itu? Kok bisa begitu itu? Nah, jadi ini dia nasihat serta moto yang dulu saya dapat di pesantren dulu. Ada syair Imam Syafi'i yang sangat luar biasa memacu saya, ya. Safir tajid aiwadan amman tufariquhu. Gitu. Jadi menjelajahlah
maka kamu akan dapati apa-apa yang kamu tinggalkan gitu. Wal usdu laula firaqul ghabi maftarasat wasahmu laula firaqul qausi lam yusib. Sehebat apapun itu singa, segarang apapun singa, sebuas apapun singa, kalau dia tetap berada di dalam kandang, dia tidak akan pernah mendapatkan binatang buruan. Jadi dia harus keluar gitu untuk mencari rezekinya. Setajam apapun busur panah, dia tidak akan mengenai sasaran kalau tidak dilepaskan dari busurnya gitu. Jadi itu syair-syair Imam Syafi'i yang sangat luar biasa yang membuat saya kemudian tergerak saya untuk melakukan penjelajahan. Di pesantren dulu di Gontor tahun berapa? Saya lulus tahun 96. Saya dulu masuk Gontor ketika baru tamat SD, jadi masih kecil sekali dulu ya. Sigor dulu. Sigor ya. Berarti 96 selesai? 96 selesai, alhamdulillah. Habis dari Gontor kemana melanjutkan? Habis dari Gontor, pengabdian di daerah transmigrasi di Palembang, di Musi Banyuasin. Tapi alhamdulillah saya bisa lalui masa pengabdian selama setahun di sana. Setelah itu meneruskan? Setelah itu meneruskan ke UIN. Ini dia. Sebetulnya saya tuh pengen ke luar negeri dari semenjak lulus Gontor ya. Oh, jadi berarti cita-cita itu memang sejak lulus Gontor itu sudah pengen gitu ya? Sudah pengen ke luar negeri. Jadi waktu itu saya pengen kuliah ke Al-Azhar. Jadi ketika ditanya sama keluarga, ketika mau lulus, acara halal bihalal keluarga gitu, ditanya, kamu nanti mau kemana setelah lulus dari Gontor? Saya dengan penuh percaya diri bilang, saya mau kuliah di Mesir, Pak. Mau kuliah di Al-Azhar University. Nah, jadi sudah ada semangatnya dari semenjak masih jadi santri dulu. Sayangnya pada saat saya mau kuliah S1 itu kondisi ekonomi Indonesia itu lagi guncang. Lagi krisis moneter. Rupiah yang dulunya $1 itu 2.500 terjun bebas menjadi 15.000 ya. 15.000. Akhirnya dengan pertimbangan ekonomi tersebut terpaksa rencana kuliah dulu ke Mesirnya saya tunda dulu. Oke. Tapi keinginannya masih ada ya? Ya, keinginannya masih ada dan saya akhirnya salurkan keinginan saya kuliah di Libya. Jadi saya dua kuliah saat itu. Pagi saya kuliah di IAIN waktu itu ya, UIN. Siangnya saya kuliah di Libya. Tapi itu pengalaman luar biasa karena saya bisa berinteraksi dengan ustadz-ustadz dari Mesir, dari Arab, ya langsung gitu. Dan mereka sangat sayang ke saya karena saya di antara sekian banyak murid yang ada di situ yang lancar bahasa Arabnya. Gitu. S1 selesai, Fakultas Psikologi. Oh, Fakultas Psikologi ya di UIN Jakarta. Sampai selesai tahun 2002. Setelah itu lanjut kemana? Setelah itu lanjut, saya kemudian mengajar di sebuah sekolah berwawasan internasional. Nah, disitulah saya kemudian mengasah kembali kunci untuk bisa kuliah ke luar negeri, yaitu bahasa. Jadi saya sambil mengajar sebagai guru, saya juga ikut kursus bahasa Inggris. Gitu. Dan saya sempat mencoba juga untuk lanjut kuliah S2 dengan melamar beasiswa dari AusAid Australia. Nah, sayangnya saat itu saya harus kembali lagi menerima kenyataan bahwa saya belum bisa diterima. Tapi at least saya sudah mencoba, saya sudah mengikuti prosedur. Lulus berarti ya? Iya, ini yang saya ingin sampaikan kepada para santri ya, bahwa untuk menjadi diri saya yang sekarang ini itu tahapannya itu berliku gitu.
Ya, Jadi ya, tidak ya. mudah gitu. Tapi ketika kita melalui proses itu, kita harus tetap yakin bahwa suatu saat nanti kita akan bisa mencapainya. Gitu. Gagal outside itu. Terus. Ya. Nah, akhirnya saya lanjut kuliah S2 masih di bidang psikologi pendidikan juga di UPI di Jakarta di Salemba. Oh, di YAI. Berarti masih di Indonesia lagi ya. Ya, masih Indonesia. Oke. Tapi lagi-lagi semangat untuk bisa keluar negerinya tetap tidak padam. Oke. Nah, itu ya. Nah, ini ada satu kejadian apa lucu ya, tapi juga membuat saya merasa, aduh, eh, kenapa saya tersalib gitu ya dengan oleh murid saya. Jadi ketika saya mengajar, sekolah tempat saya mengajar itu adalah sekolah berwawasan internasional, murid-muridnya itu dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Jadi kalau saat mereka libur itu mereka liburannya ke luar negeri. Ah, Jadi sudah biasa cerita-cerita tentang apa ya negara-negara tujuan mereka itu. Sementara oke. gurunya liburannya ya masih di Indonesia aja. Pada Heeh. saat saya mengajar, waktu itu saya jadi guru agama, saya mengajar tentang haji dan umroh. Saya terangkan di anak-anak Ya. tentang situasi Ka'bah, Mekah, begitu. Ternyata di ujung salah satu murid saya itu kemudian angkat tangan. Padahal itu murid SD itu. Dengan polosnya dia bilang, Pak, saya pernah ke sana, Pak. Gitu. Saya langsung, aduh, saya yang sudah guru, saya sudah dewasa, sudah besar ini, saya malah belum pernah ke sana. Ini muridku yang masih kecil sudah ke sana gitu. Menjelaskan lagi ya situasi di sana ya. Nah, itu dia. Jadi saya merasa saya menjelaskan hanya dari apa yang saya baca, dari apa yang saya terima. Sementara muridku yang kecil ini dia sudah merasakan dan mengalaminya. Nah, gitu. Jadi saya Oke. merasa tersalib di situ. Di YAI Alhamdulillah sampai selesai selesai 2008. 2008. Setelah itu dari YAI. Setelah itu kemudian saya fokus mengajar ke kampus. Jadi dari uh, sekolah saya karena saya sudah selesai S2, jadi saya pindah ke kampus. Ngajar Saya di sempat mana? mengajar pertama di kampus Paramadina. Di Paramadina. Nah, di mana waktu itu uh, Gubernur DKI sekarang Anies Baswedan menjadi rektor. Keluar negerinya mulai kapan? Nah, jadi keluar negerinya itu terpacu salah satunya di antara tadi. Ketika saya mengajar, ternyata murid saya kok sudah ke sana. Nah, itu saya terpacu. Ah, Akhirnya ketika saya menjadi guru itu pun saya sudah start keluar negeri, tapi memang itu saya lakukan dalam rangka untuk ibadah. Jadi saya umroh oke. tahun 2007 waktu itu ya, 2007. Jadi sebelum saya lulus S2, alhamdulillah saya kemudian buat paspor pertama saya. Gitu. Ya. Buat paspor pertama saya. Oke, perjalanan Nah, selanjutnya? berikutnya, alhamdulillah setelah saya kemudian mengajar di kampus, kesempatan untuk melanjutkan S3 semakin terbuka, dan di situ kemudian saya mulai mencari kampus-kampus potensial untuk lanjut S3 saya. Saya bahkan survei ke Malaysia, saya ke sana, saya melihat beberapa kampus-kampus yang menjadi potensi untuk saya kuliah di sana. Dan keinginan saya untuk lanjut kuliah S3 itu juga diketahui oleh pihak kampus. Karena pihak kampus kan mendata dosen-dosen yang punya keinginan untuk lanjut S3. Ya. Akhirnya setiap kali ada kegiatan informasi tentang kuliah S3, terutama yang dari luar negeri, saya selalu diundang oleh pihak kampus untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalaupun saya tidak bisa hadir, saya dikasih goodie bag-nya. Saya dikasih goodie bag-nya. Sehingga itu lagi-lagi membuat saya terus semangat ya. Dan gongnya adalah ketika ada kesempatan untuk melamar beasiswa dari Erasmus Mundus Uni Eropa tahun 2012. Erasmus Erasmus Mundus. Mundus ya, oke. Dari Uni Eropa. Nah, akhirnya saya apply, saya kirimkan aplikasi,
persyaratan saya penuhi semua, dan ya saya berdoa berharap yang terbaik gitu. Saat itu juga saya apply di kampus, salah satu kampus di Indonesia juga ya, untuk S3. Tapi kemudian ketika pengumuman, alhamdulillah dari beasiswa ini saya dinyatakan lulus. Akhirnya tanpa ragu lagi saya ambil yang ini. Dimulailah petualangan itu ya. Iya, mulainya petualangan yang lebih luas lagi. Yang lebih luas Oke, lagi. ya, 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 Nah, ya. jadi saya dapat beasiswa kuliah S3 di Belgia. Ya, Wah, di berangkat ke jantungnya Belgia itu Eropa. langsung. Ya, ya. Jadi 2012 akhirnya saya bisa berangkat ke Belgia. Kemudian di situ saya kesempatan untuk bisa meluaskan jaringan, termasuk apa, meluaskan pengalaman, meluaskan pengetahuan. Jadi saya di sana memang sebelum berangkat itu salah satu nasihat yang disampaikan oleh Dubes Uni Eropa waktu itu sebelum kita berangkat itu ada namanya pre-departure meeting. Pre-departure meeting, jadi ada arahan bagaimana sih sebelum berangkat, apa yang harus kita persiapkan dari sisi apa persyaratan, dari sisi visa, dari sisi apa makanan, dari sisi budaya, dari sisi apa supaya kita tidak terlalu kaget itu. Kaget pasti, tapi tidak terlalu kagetnya. Jadi Ah, kita oke. dipersiapkan dulu. Ada pre-departure meeting. Hmm. Nah, salah satu nasihat dari Dubes Uni Eropa saat itu di Jakarta, itu dia bilangnya gini, ketika kalian sudah di sana, ingat, kalian jangan cuma kuliah, belajar aja ya, di kampus jangan. Silakan keliling ke negara-negara. Silakan jalan-jalan. Oh, oke. Itu nasihatnya itu. Ya, saya pegang betul itu nasihatnya itu. eh, Akhirnya 10 bulan pertama saya di sana, itu 10 negara saya kunjungi. Mana aja? 10 bulan itu. Belgia sudah pasti, kemudian Eropa negara-negara semua ya. tetangga ya, Eropa, Jerman, Belanda, Prancis, kemudian saya ke Italia juga, kemudian ke mana, eh, Ceko, kemudian ke Poland ya, Polandia, Hungaria, Emang kemudian emang ada cukup juga itu. ke Warsawa, ya, Polandia, Warsawa. Kemudian saya ke Norwegia. Nah, Norwegia ini yang Oh. unik nih. Di Hmm. kutub utara, dekat kutub utara. Dan kota yang saya kunjungi di Norwegia itu adalah kota Trondheim. Trondheim itu mendekati ujung, ya, Oh. Ujung ujung dunia. utara bumi. Ujung Iya, dunia ya. ujung utara bumi. Kalau disebut ujung dunia di sana itu ya. Ah, ya kalau kalau petanya datar ya. Oh, iya, tanya datar. Ya, ini Ya, petanya ya, kan ya. bulat ya. Nah, itu saya di kota Trondheim, dekat dengan Tromso. Ya, Tromso itu yang paling ujung ya. Ini Trondheim udah dekat ya. Tapi di situ saya sudah merasakan, saat itu saya sampai di sana bulan Juli. Hmm. Juni ya. Itu puncaknya musim panas, tanggal 21 Juni. Pada saat puncaknya musim panas. Apa yang terjadi di negara kutub ketika lagi musim panas atau musim dingin? Maka pada saat itu dia akan totally malam terus atau siang terus. Oh. Kebetulan saya ke sana lagi musim panas bulan Juni, maka saya mengalami 24 jam matahari tidak terbenam. Matahari tidak terbenam. Matahari tidak terbenam. Wah, itu. Saya mendarat di bandara di Trondheim itu Oh, dia pas jam 12 putarannya sih malam. ya. Iya, karena dia di kutub, di ujung kan. Oh, jadi Jadi pas putaran sementara ya. ya, jadi dia apa ya? Jadi selalu selalu tidak selalu menghadap ke matahari akhirnya. Oh, Selalu oke, menghadap. oke, ya. Saya mendarat jam 12 malam. Seharusnya malam ya, seharusnya gelap, tapi terang seperti jam 2 siang. Wah, Nah, terus dari bandara saya ke kota, ke pusat kota, ke sentrum.
sampai pusat kota jam 1 dini hari, seharusnya dini hari, tapi Oke. terang kayak jam 2 jam 3 sore hari gitu. Nah, Lampu nggak kemudian laku dong ya? iya itu. Tapi kan ada kesulitan untuk tidur. Kalau orang nggak biasa atau biasa tidur harus gelap kan berarti dia susah ya, karena kan Iya, terang iya. terus. Betul. Bagi kita yang biasa tinggal di daerah ekuator ya, daerah khatulistiwa. Tapi bagi mereka, mereka sudah terbiasa kan. Jadi mereka sudah punya trik untuk mensiasati. Maka kamar, ruangan mereka kordennya selalu double gitu. Satu korden untuk menghalangi cahaya yang gelap, yang hitam, satu korden untuk yang sebagai ininya lagi. Ya, jadi gitu. Saya berada di sana jam 1 sampai pusat kota, terus janjian sama teman, mampir ke rumah teman dulu, ngobrol-ngobrol, sampai jam 2 saya buka korden, terang, dan ya begitulah, sampai kemudian subuh, ya sudah, terang lah, memang terang begitu, 24 jam. Itu 10 Itu negara kan lumayan banyak tuh duitnya itu. Dari mana itu? Kan masih mahasiswa. Nah, itu dia. Jadi dari beasiswa itu sangat cukup. Karena Oh, saya dapat beasiswanya beasiswa cukup. itu, dari beasiswa itu sangat cukup. Saya dapat beasiswa 1.500 euro Sekitar sebulan. berapa itu? Kalau dengan konversi sekarang kan 1 euro sekitar 17.000 ya. Kali aja. Kali 1.000 aja sudah berapa ya? 17 juta Ya, ya plus setengahnya. plus tengahnya. Gitu. Itu Nah, sebulan. sebulan. Oh, Dan saya karena biasa hidup sederhana sebagai santri, maka saya bisa berhemat. Saya paling bisa menghabiskan, atau paling saya habiskan dari 1.500 tuh mungkin 600 700. oh Jadi masih banyak masih lebihnya ya. masih banyak lebihnya. Maka saya pulang dari kuliah itu, saya itu bisa daftar haji Heeh. untuk diri saya, untuk istri saya, untuk daftar haji, untuk kuota per kuota. Saya bisa pulang beli kendaraan, Heeh. beli motor, beli mobil, saya bisa memperbaiki rumah, saya ya bisa menikmati lah. Jadi menarik ini ya. Kalau apa dapat beasiswa ke luar negeri itu ternyata masih banyak lebihnya ya. Masih banyak. Dan saya tidak hanya dapat beasiswa dari Erasmus, Oke. karena saya juga didukung dari kampus. Oke. Jadi ketika keluarga saya ajak ke Belgia, saya ajak istri dan anak-anak saya, pihak kampus mensupport juga dengan Ah, memberikan beasiswa, dengan memberikan tunjangan untuk keluarga. tunjangan Jadi keluarga. tambah lagi tabungannya. Di Belgia berapa lama? Totalnya jadi saya 5 tahun 5 tahun. plus plus dengan saya postdoc. Jadi saya 2012 sampai Mm-mm. 2017, kemudian pulang. 2018 saya berangkat lagi untuk postdoc sana. Pulang dulu terus berangkat lagi, gitu ya. Iya. 10 negara pertama itu baru 10 bulan tuh. Wah, Iya, sebelum. itu kebanyakan Eropa berarti ya, Ya, dan Skandinavia yang dan itu Skandinavia ya. Kutub. Norwegia dan Swedia. Saya mampir juga ke Swedia. Oke. Setelah itu perjalanan berikutnya kapan? Nah, perjalanan berikutnya adalah, sorry, saya ke Norwegia itu karena memang saya mengikuti summer school. Oh, ada summer school. Iya, summer school. Jadi saya uh, uh, salah satu sistem pendidikan di Eropa yang menarik adalah kita diperintahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan akademik dari kampus-kampus di luar kampus kita belajar. Maka saya Oh, mengikuti kegiatan summer school itu, dan itu didukung penuh sama pihak kampus. summer Didukung school sama itu pihak. berarti kayak pertemuan mahasiswa gitu. Ya, di situ kita presentasi tentang riset kita mendapatkan lecture juga, kuliah umum,
kita mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan para expert di bidang kajian kita masing-masing, sehingga kemudian kita bisa saling korespondensi, saling meminta advice, ya, kita bisa bertanya tentang riset-riset yang dilakukan oleh masing-masing kita. Itu dibiayai sendiri atau gimana? Ya, itu bagian dari beasiswa itu. Oke, pas Ya, kuliah berarti Eropa habis lah ya? Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa atas, bagian Skandinavia, bagian bawah, Italia saya jelajahi semua, Swiss, Monaco, itu Andorra, ada negara kecil Andorra itu saya jelajahi. Oke. Negara-negara lain itu berarti dalam rangka apa itu keliling-keliling Ya, gitu? negara-negara lain saya jelajahi dalam rangka conference. Konferensi? Jadi, ya konferensi. Jadi di kampus saya diwajibkan untuk mengikuti minimal 3 conference. Di Minimal mana, 3 Binus? conference. Enggak, di kampus tempat saya kuliah di Belgia. Oh, di Belgia. Nah, ya, jadi conference itu akhirnya saya pilih. Saya pilih mengikuti conference di Amerika. Dan itu dibayarin semua. Tiket dibayarin, biaya conference dibayarin, hotel dibayarin. Nah, itu enak kan? Jadi perjalanan ke sana gratis gitu. Pokoknya kita hanya modal bikin presentasi, bikin penelitian, apply ke conference, dan diterima di conference itu. Jadi konferensi ke Amerika itu? Ke Amerika. Kemudian Pertama kali ke Amerika berarti ya? Ya, itu pertama kali ke Amerika. Tapi paspor saya, visa saya masih berlaku nih, karena visa yang diberikan oleh Amerika kan saya dapat 5 tahun. Jadi sebetulnya kalau tahun ini saya berangkat tadinya, saya masih tidak perlu apply visa karena masih berlaku. Sayangnya COVID nih, jadi berangkat. Konferensi ke Amerika, terus kemana lagi? Ada lagi saya ikut konferensi di Poland, di Hongaria, di kota Szeged. Jadi bagian selatan dari Budapest. Saya turun ke bawah Szeged, ya, kota Szeged itu. Saya ikut konferensi itu. Kemudian saya juga ikut conference ke London, ke Edinburgh, Inggris. Oke. Jadi dari London naik lagi ke atas. Nah, itu juga hampir utara juga ya. Itu dingin juga di sana itu. Jadi itu conference yang saya ikuti. Saya sengaja ambil negara-negara yang menurut saya fenomenal ya. Amerika, Inggris, gitu. Kemudian juga di Hongaria. Berarti keluar negeri umroh, terus kedua belajar, ketiga ikut konferensi, terus apa lagi? Conference. Nah, ada lagi itu conference terkait dengan akademik. Ada lagi saya ikut conference terkait dengan organisasi. Oh. Karena saya aktif di organisasi mahasiswa. Jadi apa organisasinya? PPI, Persatuan Pelajar, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oh, itu ada conference juga dia? Ya, jadi ketika saya kuliah di sana, rupanya PPI Belgia itu belum ada. Yang ada hanya dari PPI kota masing-masing gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman berinisiatif untuk membuat PPI tingkat negaranya, PPI Belgia. Dan saya diminta teman-teman untuk menjadi ketua presiden yang pertama saat itu. Alhamdulillah, akhirnya karena saya jadi ketua PPI Belgia, maka undangan-undangan untuk mengikuti conference PPI tingkat dunia selalu muncul, selalu datang. Nah, saya kemudian dapat undangan untuk mengikuti konferensi PPI dunia di Tokyo, di Jepang. Oh. Saya datang. Akhirnya ke Jepang. Itu juga akhirnya dibayarin karena saya menyampaikan ke Pak Dubes. Pak Dubes, ini ada undangan untuk PPI nih. Terus, emang kenapa Nang? Kata Pak Dubes. Waktu itu Dubesnya Pak Arif Hafaz Ogroseno yang sekarang jadi Dubes di Jerman. Terus ya melaporkan nih Pak Dubes tentang kegiatan PPI. Ya saya tahu sih maksudnya. Oke, kita dukung. Gitu. Jadi saya dikasih tiket gratis PP ya dari Belgia ke Jepang.
pesawatnya saya masih ingat, pesawat Jepang ya, jadi melintasi ke Inggris dulu, kemudian ke Jepang. Ya. Jadi saya mendarat di Narita, pas pulangnya berangkat dari bandara Haneda. Itu. Di sana saya Konferensi PPI, ya. PPI dunia. Tahun berikutnya Selain itu, saya dapat undangan lagi untuk mengikuti konferensi PPI, tapi tingkat regional Amerika Eropa. Tempatnya di Moskow. Tempatnya di Moskow. Ya, Rusia. Saya sampaikan lagi undangan itu ke pihak kedutaan Dubes Belgia, dan didukung lagi. Saya dikasih tiket lagi ke Moskow. Konferensi itu dalam rangka apa lagi perjalanan ada itu? Lagi saya kebetulan juga setelah selesai masa pengabdian di PPI, saya juga diminta untuk menjadi ketua Tanfis PCINU. Makanya ketika ada konferensi saya juga ikut serta. Ada konferensi misalnya di Belanda, saya ikut ke sana. Ada Basul Masail, PCINU se-Eropa Mediterania, saya ikut terlibat di situ. Nah, Amerika Selatan gimana, San? Amerika Selatan belum. Belum ya? Jadi saya Amerika bagian ini, Amerika ini aja, USA aja. Tapi di USA ya. Saya ke Ohio, di Washington, tempat konferensi saya di Washington. Negara-negara yang paling menarik dan berkesan. Sebetulnya masing-masing negara itu punya kekhasannya ya, ada kekhasan. Misalnya saya ketika ke Maroko. Ketika ke Maroko itu saya dari Spanyol, itu kan saya keliling itu waktu liburan summer itu saya keliling dari Belgia, terus menyusuri Prancis. Prancis itu kan panjang tuh. Menyusuri Prancis, masuk ke Spanyol, saya keliling itu Spanyol itu dari mulai Madrid, ibu kotanya, Granada, Sevilla, ya Cordova, sampai kemudian saya masuk ke menyeberangi selat di situ. Kayak kalau kita di sini antara Jawa dengan Sumatera, saya naik kapal feri masuk. Disitulah pertemuan dua laut yang berbeda yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Maroko itu? Iya, di selatnya itu. Di selat antara Spanyol dengan Maroko. Nah, jadi saya melintasi itu. Saya melintasi itu. Melintasi itu. Nah, sampai di Maroko itu kami itu disambut luar biasa sama petugas imigrasi. Begitu saya tunjukkan paspor Indonesia, oh, Indonesia, Masya Allah, ikhwah, gitu. Dan kita nggak perlu, dan kita nggak perlu mengajukan visa untuk ke Maroko. Ya gratis. Kalau kita ke Maroko dengan paspor Indonesia, maka kita gratis, nggak perlu visa. Langsung aja dicap sama mereka. Dan mereka sangat respect sama orang Indonesia. Kenapa? Karena dulu Presiden kita Soekarno itu punya kontribusi besar terhadap Maroko. Maka ada jalan Soekarno di Maroko, ada. Ya, Ru Soekarno. Ya. Ada jalan Soekarno di Maroko. Itu jadi sambutan luar biasa dari yang menyambut itu orang imigrasi gitu. Jadi ketika saya menunjukkan paspor Indonesia itu, langsung wah Muslim, Masya Allah, Alhamdulillah gitu. Dan di Maroko saya mengunjungi makam Ibnu Battuta. Nah ini dia. Ibnu Battuta. Makamnya di sana. Ya, Ibnu Battuta itu kan penjelajah di masa itu ya. Iya. Di masa itu. Beliau menjelajahi, kalau saya baca historinya, sekitar 40 negara modern yang sekarang ini. Di masa itu ya, bagaimana beliau bisa menjelajahi segitu banyak negara. Beliau makamnya di Tonja, di Tangier ya. Di Tangier. Saya datanglah ke makam beliau. Jadi saya sebetulnya mengikuti jejak-jejak langkah Ibnu Battuta menjadi penjelajah. Negara mana lagi yang punya kesan yang unik gitu? Oke. Saya sudah sempat cerita tentang Norwegia, di mana saya kesulitan. Jadi
di Norwegia tuh saya tuh yang rasanya agak aneh tuh gini. Saya ditanya sama teman saya, ayo kita sholat maghrib. Waktu itu sudah jam 9 malam, seharusnya malam kan. Tapi karena masih terang, jadi saya merasa aneh. Loh, masa sholat maghrib sekarang? Iya, ini kan sudah jam 9 gitu. Tapi masih terang gitu. Jadi kuncinya apa, Kuncinya Sananam? kuncinya Biar saya. kita bisa sering jalan-jalan ke luar negeri nih. Nah, Kuncinya apa ini? menurut saya secara sederhana, pertama kita harus punya goal. Kita harus punya Hmm. tujuan, punya impian, ya, punya dreams. Impian saya untuk luar negeri itu diantaranya terbangun ketika kelas 2 membaca buku reading. Taxi Are You Free? Nah, jadi cerita tentang Buckingham Palace, cerita tentang Big Ben yang digambarkan di cerita itu betul-betul menginspirasi saya. Wah, saya pengen banget ke sana. Akhirnya terwujud. Jadi saya ketika mengikuti conference di Edinburgh, mumpung sudah di negara Inggris gitu kan, akhirnya dari Edinburgh saya turun ke London. Saya sengaja datangi itu Buckingham Palace, Big Ben. Saya berfoto di depan taksi Are You Free? Saya berfoto sengaja di depan taksi. Saya tunjukkan kepada teman-teman marhalah. Nih, saya sudah sampai nih di depan taksi Are You Free? Itu Taksi Are punya You Free? goal. Ya, go. Terus dua. Kedua, action yang nyata. Actionnya ya harus real. Kalau mau ke luar negeri, berarti kita harus punya kuncinya bahasa. Karena nggak mungkin kita di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah ya. Maka kita harus kuatkan bahasa. Maka saya lagi-lagi mengasah ya, kemampuan bahasa saya. Bahkan saya pernah tes TOEFL bukan karena apa-apa. Padahal saya bayar. Saya tes TOEFL itu hanya demi mengetahui di mana level kemampuan saya saat itu. Nah, jadi pertama goal, Goal, kedua actionnya, ya, action. actionnya kemudian didetilkan, misalnya dengan bahasa. Kemudian kalau kita mau kuliah, berarti mencari kampus-kampus tujuan kita, ya, mencari informasi tentang kampus dan juga mencari tentang sumber pendanaan yaitu beasiswa. Sebagai informasi, alhamdulillah saya dari mulai kuliah S1, S2, S3, bahkan postdoktoral, semua saya dapat beasiswa. S1 saya dapat beasiswa dari Supersmart. Ya. Ya. S2 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. S3 saya bahkan dapat 2 beasiswa. Kalau dihitung dari kampus, maka bisa 3. Ya, saya dapat beasiswa dari Erasmus Mundus Uni Eropa. Saya juga dapat beasiswa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Ya. Dikti. Ya. Tapi Dikti. beasiswa itu tidak saya ambil karena nggak boleh double funding, gitu. Kemudian persisten. Persistence. Apa bahasa Ya, Indonesianya? apa ya? Istiqomah atau ya istiqomah ya. Jadi Tahan tetap banting ya. tahan banting ya, gitu. Karena dalam perjalanan itu pasti ada turun naiknya, gitu. Ada godaannya. Nah, jadi saya mencoba untuk tetap memaintain semangat saya, memaintain agar bisa tetap mencapai dream itu, gitu. Oke. Ada lagi? Ya, dan yang utama adalah selalu apa ya, berserah ya kepada yang maha menentukan, gitu. Dan Oke. penting ya, karena segala pencapaian akhirnya kalau kita serahkan kepada yang maha menentukan, tidak akan membuat kita menjadi sombong ketika kita berhasil, tidak akan membuat kita menjadi terlalu down ketika kita lagi gagal, gitu. Jadi kita sangat yakin bahwa semua itu memang sudah Allah tentukan yang terbaik, gitu. Jadi kita tetap bisa menjalani hidup dengan senyum, dengan senang, dengan tenang, dengan damai, gitu. Karena kita yakin bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita.
Jadi pertama adalah goals, yang kedua itu adalah action, yang ketiga persisten, istiqomah, tahan banting, dan serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu luar biasa, Ustaz Nanang ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ini. Ini sangat menginspirasi. Kalau empat-empatnya itu jangan lupa untuk selalu berani punya impian besar ya. Lalu action ya. Pasti ada tantangan, tapi pasti akan bisa kita lalui. Ya. Sekeren ini ya. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan antum selalu sehat ya. Sukses sama keluarga ya. Sukses untuk selalu menginspirasi keliling dunia, santri jelajah dunia. Terima kasih, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.